Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Bimbel Test. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang pembahasan soal HotQ CPNS 2021, yaitu mengenai soal bentuk akar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, nilai dari akar 12,5 kuadrat dikurang 3,5 kuadrat adalah. Pilihan jawabannya A 16, B 12, C 10, D 5, dan E 2. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya, ini sangat mudah sekali. Perlu diingat salah satu sifat pemfaktoran, yaitu X kuadrat dikurang Y kuadrat itu nilainya akan sama dengan X dikurang Y dikali dengan X tambah Y. Dari soal kita kali ini, kita misalkan saja kalau untuk angka depan ini sebagai X dan angka di belakang ini sebagai Y. Kalau kita hubungkan ke sifat pemfaktoran ini, maka jadinya soal kita kali ini menjadi akar dari 12,5 dikurang 3,5. Perhatikan, untuk yang pertama dikurang, baru untuk sebelahnya nanti ditambah. Maka yang di sebelah ini menjadi 12,5 ditambah 3,5. Sama dengan akar dari 12,5 dikurang 3,5 itu hasilnya akar 9. Oke, 12,5 dikurang 3,5 itu hasilnya 9. Sedangkan angka di sebelahnya 12,5 ditambah 3,5 hasilnya adalah 16. Sama dengan akar dari 9 dikali 16 hasilnya adalah akar 144. Dan akar 144 itu hasilnya adalah 12. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu B. Lanjut ke soal selanjutnya, soal yang kedua. Nilai dari akar 2 di dalamnya akar 2 lagi, di dalamnya akar 2 lagi, lanjut lagi akar seterusnya, ini masih berlanjut. Adalah pilihan jawabannya A16, B8, C4, D3, E2. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Kita misalkan soal kita ini, kita misalkan sebagai X. Langkah selanjutnya, kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita kuadratkan. Kalau tanda akar yang paling luar ini dikasih kuadrat, maka akarnya hilang. Maka yang tinggal apa? Yaitu 2, yang 2 ini, lalu akar 2, lalu akar 2, dan akar selanjutnya. Lalu sama dengan, dan sebelah kanan setelah dikuadratkan jadinya itu X kuadrat. Lanjut, 2 yang sini, lalu yang akar 2, dan akar selanjutnya ini, itu kan tadi sama dengan X. Maka yang bagian sini, kita misalkan sebagai X. Sama dengan X kuadrat. Lanjut, X kuadrat kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadinya negatif X kuadrat. Lalu ditambahkan dengan 2X, dia akan sama dengan 0. Lanjut, biar mudah, angka paling depan ini harus dalam bentuk positif. Maka semua angka di sini kita kalikan dengan negatif. Jadinya sekarang itu, positif X kuadrat dikurang 2X, dia akan sama dengan 0. Lalu kita faktorkan lagi untuk memperoleh nilai X-nya. Caranya, kita tarik salah satu X-nya keluar. X di dalam kurung yaitu yang tinggal X kurang 2 sama dengan 0. Kenapa jadinya seperti ini? Itu karena kalau nilai X yang di luar ini kita kalikan satu-satu ke dalam, hasilnya akan sama seperti yang di atas tadi. X kali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 2 hasilnya negatif 2X. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencari angka pembuat nolnya. Untuk yang X paling depan terlebih dahulu. Ini langsung saja X sama dengan 0. Lalu yang di sebelahnya X kurang 2 juga sama dengan 0. Itu artinya nilai X-nya sama dengan positif 2. Perhatikan, negatif 2 kalau pindah ruas jadi positif 2. Sehingga kita peroleh nilai X-nya ada 2, ada 0 dan 2. Sekarang tinggal kita lihat di pilihan jawabannya. Angka yang ada angka berapa? Yaitu angka 2, sehingga pilihan jawaban yang tepat itu adalah E. Lanjut ke soal selanjutnya. Nilai dari akar 3 dikurang 0,11 ditambah akar dari 2 dikurang 0,56 adalah. Pilihan jawabannya A 3,2, B 3,0, C 2,9, D 2,8, dan E 2,5.
Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Akar dari 3 dikurang 0,11 ditambah akar dari 2 dikurang 0,56 sama dengan 3 dikurang 0,11 itu hasilnya 2,89. Lanjut ditambah. Perhatikan lagi di sebelahnya. 2 dikurang 0,5 itu hasilnya adalah 1,44. Jangan lupa ditulis akarnya. Lanjut sama dengan. Perhatikan. Kalau akar dari 289 itu hasilnya 17. Itu kalau 289. Sedangkan di sini 2,89. Itu artinya hasilnya adalah 1,7. Lalu ditambah. Perhatikan lagi. Kalau akar dari 144 itu hasilnya adalah 12. Sedangkan di sini akar 1,44. Maka hasilnya adalah 1,2. Sehingga kita peroleh jawaban akhirnya 1,7 ditambah 1,2 hasilnya adalah 2,9. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini adalah C. Lanjut ke soal selanjutnya. Nilai dari akar 49 dibagi 64 ditambah akar dari 0,5 dibagi 16 adalah pilihan jawabannya A5, B4, C3, D2, dan E1. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini juga mudah sekali. Ingat, akar 49 itu nilainya adalah apa? Kalau akar 49 itu nilainya adalah 7 dan akar 64 itu nilainya adalah 8. Maka jadinya sekarang itu ya, khusus yang akar 49/64 ini hasilnya adalah 7/8. Lalu ditambah akar yang di sebelahnya lagi. Akar 0,25 itu hasilnya adalah 0,5. Dan akar dari 16 adalah 4. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya beda. Tentunya langkah selanjutnya penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Perhatikan. 4 biar dia jadi 8 tentunya harus dikali 2. Nah, di bawah kali 2, di atas kali 2. Maka sekarang jadinya itu 7/8 ditambah 0,5 kalau dikali 2 hasilnya 1. Sedangkan kalau 4 kali 2 hasilnya 8. Sama dengan. Di sini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. Maka jadinya sekarang itu 7 tambah 1 sama dengan 8. Per di bawahnya penyebutnya juga 8. Dan 8 bagi 8 hasilnya adalah 1. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu E. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Nilai dari akar dalam kurung 7/42 tutup kurung dikuadratkan dibagi dalam kurung 2/3 tutup kurung dikuadratkan adalah pilihan jawabannya A1/2, B1/3, C1/4, D1/5, dan E1/6. Oke, perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Ini sangat mudah sekali. Perhatikan. Akar dari, kalau 7/42, ini kan bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 7. Ya kan? Angka di atas, 7 kalau dibagi 7 hasilnya 1. Sedangkan kalau 42 dibagi 7 hasilnya 6, maka hasilnya di sini 1/6. Jangan lupa dikuadratkan. Lalu dibagi. Perhatikan lagi. 2/3. Perhatikan kenapa bisa berubah jadi 4/6. Biar penyebutnya sama. Perhatikan di sini penyebutnya 3. 3 biar dia jadi 6 tentunya harus dikali 2. Karena di bawah kali 2, maka angka di atas juga harus dikali 2. Di atas kalau 2 kali 2 hasilnya 4, lalu angka di bawah 3 kalau dikali 2 hasilnya 6. Lanjut lagi, sama dengan, perhatikan kelanjutannya. Kalau angka di dalam akar dia dibagi, perhatikan dia dibagi, itu artinya tanda pangkanya ini boleh kita gabungkan. Sehingga jadinya sekarang itu akar 1/6 dibagi 4/6 tutup kurung baru dikuadratkan. Pangkat 2-nya tinggal 1 saja. Kita pindahkan keluar. Sama dengan, perhatikan lagi, sifat pembagian pecahan biasa. Itu jadinya sekarang akar dari 1/6 yang tadinya bagi sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 4/6 sekarang berubah jadi 6/4. Ini memang sudah aturan pembagian pecahan biasa. Bagi jadi kali, yang tadinya 4/6 sekarang terbalik jadi 6/4.
Lanjut sama dengan. Nah, sebelum kita kalikan ini, ada baiknya kita sederhanakan kalau bisa disederhanakan. Contohnya di sini, angka 6. Bisa sama-sama kita coret. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu 1/4 dan jangan lupa dikuadratkan. Terakhir, ini perlu diingat. Jika bentuk akar dikasih kuadrat, maka angka yang tinggal yaitu angka di dalamnya saja, yaitu 1/4. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu C. Ini dia pembahasan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.